Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, malam ini kita akan mencoba untuk merenungkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang pernah Allah turunkan dari langit, sehingga saya memberi judul hadiah dari langit. Hadiah dari langit. Kenapa saya memilih kata hadiah? Karena yang pertama, hadiah itu adalah sesuatu yang sifatnya spesial, istimewa. Begitu juga dengan nikmat yang akan kita bicarakan. Dia sangat istimewa. Yang kedua, hadiah itu diberikan kepada orang yang dicintai. Demikian juga nikmat yang akan kita bicarakan ini, karena Allah cinta kepada kita, makanya dikasih hadiah ini. Hadiah itu biasanya sesuatu yang disukai. Siapapun yang mendapatkan hadiah, apalagi hadiah yang sangat istimewa tadi kepada orang yang dicintai, maka dia akan pasti diberikan hadiah yang sangat luar biasa berharga. Hadiah yang mahal. Kalau dalam persepsi materialisme, maka berharganya sebuah hadiah itu dari ukuran yang atau harganya yang mahal, langka, bahkan mungkin di dunia cuma ada satu. Makin langka, makin sulit didapatkan, makin mahal harganya, maka makin bernilai dan istimewa hadiah itu. Nikmat yang akan kita bicarakan pun sama. Nikmat yang sangat mahal, nikmat yang adanya cuma satu-satunya di dunia, nikmat yang sangat berharga, yang sulit sekali didapatkan kalau bukan karena pemberian dari langit. Itulah sebabnya saya memilih istilah hadiah. Dan diberikan cuma-cuma. Kalau pinjaman diberikan lalu nanti dimintai apa bayarannya ya. Bahkan kalau pinjamannya dalam bentuk bunga, diberikan sekian, mintanya 2 kali lipat atau lebih. Kalau hadiah diberikan cuma-cuma, tidak meminta balasan apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Maka hadiah ini, nikmat yang Allah berikan ini, diberikan cuma-cuma, dia sangat berharga. Karena Allah cinta, nilainya sangat tinggi, jumlahnya sangat langka. Kepada orang-orang yang Allah pilih, tidak semuanya dikasih. Kalau semua dapat kan jadi kurang bernilai. Misalnya ada seseorang bilang, oh saya kemarin baru dapat misalnya bros dari misalnya dari seseorang lah, katakanlah yang baru pulang haji, dapat apa biasanya? Air zam-zam segelas kecil gitu ya. Oh saya dikasih air zam-zam sama fulan baru pulang haji. Terus yang lain juga bilang, saya juga dikasih. Terus ditanya ke yang lain, sehingga satu kantor itu semuanya dapat. Berarti berkurang nilainya. Tapi ketika yang salah seorang di antara mereka mengatakan, saya bukan cuma dikasih korma, saya bukan cuma dikasih zam-zam, saya dikasih sebuah jubah atau abaya yang sangat bagus, saya yakin nih harganya pasti mahal, walaupun dari coret-coret jadi nggak bisa dibaca ya. Yang lain ditanya, kamu dikasih nggak? Enggak. Kamu dikasih nggak? Enggak. Berarti menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan itu sangat diistimewakan oleh orang yang memberi. Atau yang dikasih enggak satu, ada beberapa orang, tapi segelintir kecil di antara sekian banyak orang
Yang dapat itu 3 orang, 4 orang, yang lain dapat standar lah, korma, zam-zam. Kalau ini dapat khusus gitu. Bahkan kalau abaya itu masih umum lah, banyak orang yang bisa membelinya. Ada yang lebih khusus lagi misalnya, sehingga dia akan tahu bahwa dia ini diistimewakan dan dilebihkan daripada yang lain. Itulah sebabnya saya memilih istilah hadiah. Hadiah dari langit. Apa hadiah dari langit yang sangat istimewa? Hadiah dari langit itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang menganggap bahwa kirain apa gitu ya. Misalnya saya panjang lebar membicarakan hadiah semua istimewa segala macam, pas disebutkan wahyu. Kirain apa? Berarti dia tidak beriman. Atau belum sempurna imannya, atau dia tidak mengerti hakikat dari turunkannya wahyu. Kenapa wahyu ini menjadi hadiah yang sangat istimewa? Kenapa wahyu ini menjadi sesuatu yang sangat spesial? Kenapa wahyu ini menjadi nikmat yang sangat besar? Lebih besar daripada semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengajarkannya kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Abu Bakar dan Umar suatu saat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kedua orang ini mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kenapa? Untuk meneruskan kebiasaan Nabi mengunjungi atau bersilaturahim kepada Ummu Aiman. Jadi Nabi itu ketika beliau masih hidup suka mengunjungi secara rutin Ummu Aiman. Sebagaimana juga Nabi di dalam hadis Bukhari itu suka mengunjungi Ummu Haram. Ummu Haram itu bibinya Anas bin Malik. Sehingga ketika kalau Ummu Aiman ibunya Anas bin Malik, Ummu Haram bibinya Anas bin Malik, berarti adik kakak dengan Ummu Aiman. Ini dua perempuan ini sangat diistimewakan oleh Nabi walaupun bukan keluarga Nabi, sehingga Nabi sering mengunjungi mereka. Cuma kemarin saya mendengar langsung Jalaluddin Rahmat menghujat Imam Bukhari tentang hadis Ummu Haram. Beliau jelas berarti kurang ilmu ketika beliau menghujat kalimat-kalimat dari Bukhari tentang hadis Ummu Haram, menunjukkan beliau kurang ilmu atau pura-pura kurang ilmu. Kurang ilmu beneran atau pura-pura kurang ilmu. Dan dua-duanya enggak benar. Beliau bilang dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah mengunjungi Ummu Haram. Ini hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah pernah mengunjungi Ummu Haram. Lalu sampai di sana beliau tidur. Kemudian Ummu Haram membelai rambutnya. Nya di sini disalahfahami oleh Jalaluddin Rahmat. Nya di sini kata Jalaluddin Rahmat adalah Rasulullah. Sedangkan menurut Imam Al-Bukhari, nya di sini adalah Anas bin Malik, keponakannya sendiri. Jadi Rasulullah tidur. Kemudian Ummu Haram membelai rambut. Hu dalam bahasa Arab kan bisa siapa aja, yang penting laki-laki ya. Bisa Anas, bisa. Sedangkan suaminya tidak ada di rumah. Kemudian Rasulullah tertidur. Lalu ketika beliau terbangun, beliau tersenyum. Ummu Haram bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku melihat kejadian yang akan terjadi di masa depan tentang umatku, tentang masalah pasukan Islam." Kemudian Rasulullah bangkit, kemudian Rasulullah makan. Ummu Haram menyuapinya. Nya ini versi Jalaluddin Rahmat, Rasulullah. Versi Al-Bukhari, Anas bin Malik. Sehingga difitnahlah Rasulullah, Ummu Haram, Al-Bukhari oleh seorang tokoh ini yang disebut sebagai ulama, yaitu Jalaluddin Rahmat. Sehingga dia mengatakan Nabi itu macam-macam aja ya, mengunjungin rumah perempuan yang suaminya tidak ada di rumah. Imam Bukhari meletakkan hadis itu di dalam bab anjuran mengunjungi suatu kaum untuk menyambung silaturahim. Lihat telitinya Imam Bukhari.
Kenapa beliau membuat bab ini? Karena beliau memahami bahwa yang dikunjungi itu bukan Ummu Haram sendiri, tapi kaum dalam baninya Ummu Haram. Sehingga kata Imam Bukhari, mengunjungi suatu kaum. Lagi pula, Nabi nggak datang sendiri, datang dengan keponakannya Ummu Haram, muhrimnya Ummu Haram, yaitu Anas bin Malik. Jadi nggak mendatangi rumah seorang perempuan ketika tidak ada suaminya. Lagi pula, Ummu Haram, Ummu Aiman, dan suaminya, adiknya Ummu Haram, yaitu Haram bin siapa gitu, itu meninggal dalam Bi'rul Ma'unah, peristiwa pembantaian di Bi'rul Ma'unah yang sampai Nabi ada kunut nazilah itu ya. Sehingga Nabi kasihan dengan keluarga ini, sudah tidak ada laki-laki yang mengurus mereka, sehingga Nabi sering datang ke sana untuk mengurus mereka. Nah, pas datang ke sana, bukti bahwa Nabi nggak berduaan dengan Ummu Haram, Anas menceritakan bagaimana dia tahu kalau dia nggak hadir. Terus ada hadis lain. Hadis lain apa? Aku pernah sholat di dalam rumah Ummu Haram bersama Nabi. Nabi di depan, aku di sebelah kanannya Nabi di belakang, dan Ummu Haram paling belakang. Ini dalam hadis Bukhari, hadis bab tentang tata cara sholat bertiga. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Menunjukkan bahwa mereka di dalamnya itu nggak berdua, tapi ada Anas bin Malik. Tetapi Jalaluddin Rahmat mengatakan Bukhari ini ada-ada aja. Hadisnya nggak benar. Dia bilang Ummu Haram kayak gini segala macam, ini fitnah semuanya. Jadi biar kita tahu siapa yang akan kita bahas dalam hadis yang tadi, yaitu Ummu Aiman, ibunya Anas, entah adik entah kakaknya Ummu Haram, dan mereka adalah orang-orang yang dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Abu Bakar dan Umar meneruskan kebiasaan Nabi untuk mengunjungi rumah Ummu Aiman sebagaimana rumah Ummu Haram. Ummu Aiman dengan Ummu Haram ini ternyata tinggalnya serumah. Karena miskin, tinggal serumah. Jadi kalau Nabi mengunjungi Ummu Haram, berarti di dalamnya juga ada Ummu Aiman, ada Anas kan ya? Karena serumah gitu. Dia nggak ngerti kondisi sih. Cuma membaca teks dengan dengki gitu. Dengan kedengkian terhadap sahabat, terhadap Al-Bukhari. Karena dia lebih suka kitabnya orang Syiah, yaitu Al-Kafi, Al-Muhid dan sebagainya. Nggak suka dengan kitab Al-Bukhari. Untuk menghujat supaya kita meninggalkan Imam Bukhari. Padahal kan udah pernah kita bahas kan betapa dahsyat dan telitinya Imam Bukhari. Siapa orang ini untuk menghujat Al-Bukhari. Berapa ribu hadis yang dia hafal, berapa ribu ulama yang dia temui, berapa ribu ulama yang mengakui kesolehannya. Datanglah Abu Bakar dan Umar ke Ummu Aiman, ibunya Anas bin Malik. Tahu bagaimana hadis Nabi tentang Ummu Aiman? Ummu Aiman ini dulu pernah dilamar oleh seorang laki-laki ketika suaminya meninggal. Abu Aiman meninggal, datanglah seorang laki-laki melamar Ummu Aiman dan bilang, aku pengen menikahimu. Karena Ummu Aiman ini walaupun janda, udah berumur tapi masih menarik. Sehingga ketika laki-laki ini mau melamar Ummu Aiman meminta satu mahar. Maharnya itu masuk Islam. Akhirnya laki-laki ini masuk Islam dan menikah dengan Ummu Aiman. Apa kata Nabi? Ummu Aiman itu min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Dia telah menjual dirinya dengan mahar Islam. Artinya menjual diri dalam bahasa yang positif, karena Allah sering menyebutkan menjual dirinya. Wa minan nas may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah dan sebagainya. Dan Allah membeli dari kalian itu, dari orang-orang yang beriman itu, diri mereka dan harta mereka kan. Jadi dia menjual dirinya dengan mahar Islam sehingga dia mau menikahi seorang laki-laki. Kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Kalau kita baca silsilah buku tentang nama-nama orang yang disebut oleh Nabi ahli surga, ahli surga, ahli surga, di antara perempuan yang dijamin surga salah satunya Ummu Aiman. Ini orang yang Nabi sering mengunjunginya. Lalu Abu Bakar dan Umar ingin meneruskan tradisi ini, mengunjungi Ummu Aiman. Pelajarannya sampai di sini apa? Sebelum kita teruskan hadisnya. Pertama pelajarannya, kunjungilah orang soleh. Kunjungilah orang soleh. Bahkan di sini Allahu alam ya, walaupun beda, bukan laki-laki, tetapi kan ditemani oleh Anas ya, mengunjungi seorang perempuan yang solehah, yang dijamin surga, dengan cara dibimbing apa? Ya, dibimbing, dibawa oleh anaknya si perempuan ya. Misalnya ada seorang ustazah,
Tentunya dengan menjaga orang yang datangnya kan kayak Abu Bakar dan Umar ya. Kalau yang datangnya kayak kita gimana gitu ya. Ada seorang perempuan, janda, solehah, mungkin berilmu. Kita pengen belajar ilmu dari dia. Maka kita datang ke masjidnya atau ke rumahnya dengan seizinnya dan dengan ditemani oleh muhrimnya, yaitu anaknya, pamannya, saudaranya, ayahnya, suaminya, dan sebagainya. Apalagi kalau orang ini sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga kita saling mengunjungi. Ini anjuran dalam Islam. Supaya apa? Belajar iman. Kita belajar iman kepada orang yang beriman. Karena ada sebuah kaidah bahasa Arab. Kaidahnya faqidus syai' la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa, gak ngasih apa-apa. Itu kaidahnya. Faqidus syai' la yu'tihi. Seseorang yang gak punya apa-apa, gak bisa ngasih apa-apa. Jadi kalau kita pengen belajar ilmu, pergilah ke orang yang berilmu. Pengen belajar iman, carilah orang yang soleh yang beriman. Pengen belajar bisnis, carilah kepada orang yang sudah sukses bisnisnya, kan gitu ya. Tapi kalau kita pergi mencari ilmu ke orang yang jahil, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang gak punya apa-apa gak ngasih apa. Kita mau minjam uang kepada orang miskin, dia walaupun baik banget, pengen banget bantu kita, tetap aja gak bisa bantu kan, karena dia gak punya. Maka Abu Bakar dan Umar walaupun udah soleh banget, tetap mengunjungi orang soleh yang lain, yaitu Ummu Aiman. Pelajaran kedua, meneruskan tradisi orang yang sudah wafat itu salah satu sunnah Nabi. Meneruskan tradisi baik ya, tradisi baik orang yang sudah wafat itu termasuk sunnah Nabi. Supaya apa? Supaya amal solehnya itu gak terputus. Makanya kita harus tahu apa tradisi baik ayah ibu kita, keluarga kita yang udah meninggal, lalu kita lanjutkan setelah mereka wafat. Bibi saya di Jawa Timur itu, di Tuban, setelah neneknya istri saya meninggal, nenek istri saya itu setiap sore rajin banget, karena rumahnya di pinggir jalan raya ya. Setiap sore rajin banget bakar-bakar sampah daun dari pohon-pohon asem gitu, dibersih-bersih sama dia, dikumpulin, terus dibakar. Sehingga beberapa blok rumah di situ itu bersih terus setiap hari, karena si nenek ini yang membersihkannya. Tapi ketika nenek ini meninggal, sekitar sebulan itu sampahnya nggak ada yang bersihin. Karena kebiasaannya sih kesadaran tetangga, bukan ada juru bersihnya. Karena nggak ada dari desa. Jadi kesadaran tetangga, ternyata pada mungkin sibuk atau gimana, nggak ada yang bersihin. Sehingga setelah sebulan lamanya, setelah selesai berkabung, kalau mereka kan berkabungnya 40 hari ya, setelah selesai 40 hari, akhirnya tante saya ini mulai melanjutkan tradisi solehnya nenek, yaitu dia mulai dari sampai sekarang. Nanti kalau dia meninggal mungkin ada yang meneruskan. Nah, ini termasuk sunnah Nabi, jangan remehkan, itu perkara besar. Makanya kita harus cari tahu kebiasaan orang tua kita yang sudah terputus apa, biar amal jariah mereka itu nggak terputus. Mereka telah menunjukkan sebuah amal soleh, lalu kita teruskan, kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Kenapa? Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menunjukkan, yang mencontohkan suatu perbuatan baik, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Orang tua kita sudah contohkan, tinggal kita terusin, maka dia dapat pahala, kita dapat pahala. Misalnya kebiasaannya sebelum tidur beliau suka baca Quran 100 ayat, kita terusin. Misalnya kebiasaannya sebulan sekali menjenguk seseorang yang beliau sayangi di antara keluarga yang udah tinggal sebatang kara gitu ya, kita terusin. Misalnya kebiasaannya kalau panen suka ngasih ke beberapa anak yatim, ya kita terusin. Nah, ini termasuk di antara warisan amal soleh yang bisa kita teruskan. Jangan cuma memperebutkan warisan harta, harusnya memperebutkan warisan amal soleh. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar, dua orang yang sangat soleh ini, memperebutkan kesolehan Rasulullah yang sudah beliau tinggalkan karena wafat, sehingga mereka teruskan. Ini pelajaran atas kunjungan Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman. Nah, ketika sampai di sana, falamma ataya ilaiha bakat. Ketika kedua orang ini sampai kepada Ummu Aiman bakat, menangis. Maka keduanya pun bertanya, ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis ya Ummu Aiman? Amma
Amma ta'lamina annama 'indallahi khair li Rasulillah. Mereka mengira bahwa Ummu Aiman ini menangis gara-gara teringat Rasul. Gara-gara kangen kepada Rasul. Karena yang datang kok bukan Rasul sekarang. Dulu yang biasa datang itu kan Rasul. Sekarang yang menongol Abu Bakar sama Umar, bukan lagi Rasul. Sehingga Ummu Aiman nangis. Mereka pikir, oh Ummu Aiman ini nangis gara-gara yang datang kita nih, bukan Rasul. Jadi nggak pede gitu ya. Karena biasanya kan Rasul keren banget. Ini datangnya Abu Bakar dan Umar. Gimana kalau yang kita yang datangnya Abu Bakar aja ditangisin? Mereka pikirnya, oh bukan Rasul, berarti Ummu Aiman lagi kangen sama Rasul. Ya Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah itu sudah mendapatkan kebaikan yang lebih besar di sisi Allah daripada kita di dunia? Tempat beliau itu lebih baik daripada tempat kita di dunia. Kata Ummu Aiman, bala, ya saya tahu itu. Saya tahu Rasulullah itu berada di tempat yang lebih baik daripada kita sekarang. Inni la'alam annama indallahi khair li Rasulillah. Saya tahu bahwa apa yang Allah sediakan untuk Rasulullah itu lebih baik dari apa yang kita sediakan di dunia. Tetapi walakin abki, tapi saya bukan karena itu menangis. Bukan karena Rasul, tapi saya menangis annal wahya qadin qata'a minas sama. Saya menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Lihat gimana mereka menyikapi wahyu. Mereka menganggap ini hadiah yang sangat berharga, nikmat yang sangat besar, ini yang sangat istimewa dalam hidupnya, sehingga setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi yang menerima wahyu. Kalau menerima wahyu jadi nabi kan? Gak ada lagi nabi setelah Rasulullah, sehingga terputuslah wahyu. Annal wahya qad qata'a minas sama. Maka akhirnya apa yang terjadi? Setelah Ummu Aiman ngomong kayak gitu, Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis bersama Ummu Aiman. Bertiga nangis. Gak disebutkan, mungkin Anas juga nangis. Cuma karena dia periwayat hadis mungkin gak disebutkan. Saya juga nangis loh gitu ya. Sebetulnya mungkin Anas dengan kesolehan yang luar biasa juga nangis, saya yakin. Karena Anas ini bukan orang biasa, udah menjadi pembantu Nabi itu belasan tahun. Jadi saya yakin kita husnuzan, Anas juga menangis. Dan mereka menangislah bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa mereka semua punya persepsi yang sama, punya perasaan yang sama tentang wahyu, yaitu persepsi orang yang beriman, perasaan orang yang beriman. Semuanya mencintai wahyu Allah. Kalau turun wahyu mereka bahagia, kalau terputus wahyu mereka sedih. Sebagaimana Nabi sedih ketika terputus wahyu beberapa hari, tidak turun, tidak datang Jibril beberapa hari. Nabi jadi sedih, bukan sedih karena nggak bisa jawab pertanyaan. Itu mah biasa bagi para anbiya. Para anbiya itu sering loh nggak bisa jawab pertanyaan. Memangnya kita pikir anbiya itu semuanya harus bisa menjawab pertanyaan? Banyak dari para anbiya itu ditanya dengan hujat, dengan debat, mereka nggak bisa jawab. Sehingga jawaban mereka rata-rata apa? Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kami cuma menyampaikan. Kami tidak menyampaikan kecuali yang diwahyukan kepada kami. Kayak Fir'aun tanya tentang di surat Thaha itu. Kalau memang Tuhanmu itu ada, coba sebutkan tentang cerita-cerita al-awwalin, cerita-cerita umat terdahulu. Apa kata Musa? Tidaklah aku tahu tentang itu kecuali apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Dialah yang maha tahu. Coba lihat, kan gak harus bisa jawab. Justru disitulah menunjukkan kejujuran dakwahnya. Dia tidak menyampaikan kecuali wahyu. Kalau tidak ada wahyu ya nggak bisa dijawab. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari wahyu Allah. Yang kamu tanya itu saya belum dapat wahyunya. Dia akan jawab apa orang seperti Firaun? Dia kalau dia berpikir dia akan bilang, oh benar nih Nabi, nggak mengada-ngada. Kalau dia pengen menang debat, dia paksain supaya menang debat. Kita nggak harus menang dalam debat. Makanya dalam Islam itu debat itu nggak lama-lama. Ada debat wajadilhum billati hiya ahsan, tapi nggak lama-lama. Kasih tahu sekali dibantah. Terus jelaskan, dibantah, sudah selesai. Besok datang lagi, kayak gitu lagi. Lusa datang lagi, kayak gitu lagi. Enggak, terus debat. Buat acara debat antar lintas mazhab, lintas agama. Coba lihat, ada manfaat yang besar? Jarang. Memang ada ya, ada beberapa kali debat yang memang menghasilkan hal yang positif. Tapi sebagian besarnya hanya memunculkan gap yang semakin terasa gitu. Apalagi antar mazhab. Buat debat antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Malikiyah. Ini aneh. Imam Syafi'i sama gurunya aja nggak pernah debat, kita malah berdebat. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik dan belajarnya sampai Imam Malik wafat. Kita malah berdebat antara Malikiyah dengan Syafi'iyah. Emang beliau aja nggak berdebat,
Ini menunjukkan bahwa keanehan terjadi di zaman kita gitu. Mereka terhadap wahyu itu luar biasa. Nabi sampai sedih karena nggak turun wahyu beberapa hari. Sampai orang-orang mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh syaitannya, kata Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Apa jawaban Allah? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci kepada engkau wahai Muhammad. Juga Nabi pernah sedih karena tidak turunnya Jibril beberapa saat. Nabi kan senang banget kalau Jibril turun. Kenapa senang? Jibril bawa wahyu. Itulah bedanya Nabi umat Islam dengan orang Yahudi. Yahudi itu paling gak senang kalau Jibril turun. Makanya mereka benci sama Jibril. Mustahil ada orang Yahudi yang namanya Gabriel. Itu mustahil. Rata-rata namanya tuh Mikail. Kenapa? Kalau Michael turun bawa rezeki, bawa manna, bawa salwa, bawa air. Oh, Michael banget deh kalau udah turun bawa rezeki. Tapi giliran ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti Jibril nih. Biang keroknya kata mereka. Akhirnya mereka benci sama Jibril. Dibuatlah fitnah terhadap Jibril. Salah satu fitnah terhadap Jibril dari mereka apa? Mereka bilang Jibril itu salah menurunkan wahyu. Kemudian dijiplak sama orang Syiah. Orang Syiah bilang Jibril itu salah turunkan wahyu. Ini yang Syiah, nggak semua Syiah ya. Ada beberapa yang ekstremisnya. Seharusnya wahyu itu turunnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Salah turun jadi ke Muhammad. Lucu ya. Padahal ketika wahyu itu turun, Ali masih usia 10 tahun. Gimana mau dapat wahyu usia segitu? Terus juga mereka akhirnya memfitnah Jibril, itulah yang membuat Adam dan iblis itu bertengkar. Gara-gara Jibril tuh. Jibril tuh mengadu domba Adam dengan iblis dan membohongi Allah. Ini kalimat yang paling dusta nih, membohongi Allah. Siapa yang bisa membohongi Allah? Padahal Allah alimun bidzatis sudur, bahkan jangankan lisan, isi hati aja Allah tahu. Tapi mereka bilang Jibril membohongi Allah, sehingga Allah akhirnya murka, marah sama dua-duanya. Ke Adam marah, ke iblis marah, suruh turun dua-duanya. Memang disuruh turun dua-duanya itu benar, tapi membohongi Allah itu salah. Makanya sikap Nabi ketika Jibril gak turun beberapa lama, Nabi itu kangen banget, kangen kepada Jibril, yang lebih besar lagi kangen kepada wahyu. Akhirnya ketika Jibril datang, nih orangnya nih ditunggu-tunggu kok gak datang-datang gitu ya. Datanglah Jibril, ya Jibril kemana aja kok gak datang-datang? Apa jawaban Jibril? Direkam di dalam surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Kata Jibril, Muhammad, kami tidak turun kecuali karena perintah Allah gitu. Jadi bukan turun karena kangen-kangenan, udah lama ya enggak ketemu Muhammad, turun gitu. Enggak kayak gitu malaikat. Kan malaikat enggak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Jadi kata Jibril, kemudian Allah jadikan wahyu, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun wahai Muhammad kecuali karena perintah Allah. Jadi walaupun kangen banget kamu sama aku, tetap aja aku nggak bisa turun kalau nggak bukan perintah Allah. Aku tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kangen banget dengan wahyu, sahabat kangen banget dengan wahyu, bahkan mereka nangis bertiga, mungkin berempat, karena mengetahui wahyu telah terputus. Bagaimana kita ketika mendengar wahyu Allah? Ada orang dibilang, coba buka surat An-Nur. Kenapa? Itu ada ayat tentang jilbab. Saya nggak mau tahu. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Daripada saya tahu nanti terbeban harus memakai jilbab, lebih baik saya nggak usah tahu aja. Nah ini kita nih nggak mau baca surat yang kita banget. Kalau yang bukan kita banget, senang banget baca tuh surat dia banget, surat mereka banget. Giliran surat kita banget, nggak mau. Surat yang dia banget, misalnya surat tentang pejabat, kan kita bukan pejabat. Pas kita bilang, wah bener nih kayak pejabat Indonesia nih. Surat yang dia banget. Terus surat artis misalnya, ayat-ayat tentang artis, yaitu yang berjalan catwalk. Di surat An-Nur kan ada tuh catwalk. Apa catwalk? Janganlah kamu menghentakkan kakimu ketika berjalan sehingga kelihatan lekuk tubuhmu. Kan itu catwalk ya? Atau tiger walk lah jalannya. Nah, ini dia baca, wah ini kayak model-model nih. Tapi giliran ayat dia banget, dia lewatin, dia loncatin. Nah berarti dia belum mendapatkan semangat hadiah dari langit. Ini sudah azan? Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Siapa yang mau azan? Ya, Muzammil silakan. Ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah di antara contoh gambaran
tentang bagaimana para sahabat itu memiliki mindset dan perasaan yang sama tentang wahyu, bahwa bagi mereka wahyu itu adalah hadiah dari langit, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Karena hadiah itu sebetulnya bisa diterima, bisa ditolak, atau sekedar disimpan ya. Memang tidak ada istilah yang lebih tepat. Wahyu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, sangat berharga, saking berharganya sampai membuat mereka menangis karena sedih saat mereka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pertama sedih karena memang Rasulullah sudah wafat, orang yang lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kedua, yang lebih besar dari itu, dengan wafatnya Nabi maka selesailah wahyu-wahyu yang turun dari langit, sehingga mereka merasa sangat kehilangan. Dulu ketika Nabi masih hidup, mereka sering dapat kejutan. Kejutannya apa? Nabi bilang, telah turun wahyu kepadaku malam ini, sehingga Nabi membacakan ayat kepada mereka, lalu mereka menyimaknya dengan sangat penuh perhatian. Bahkan mereka saling memberitahu kepada antara satu dengan yang lain tentang wahyu-wahyu yang baru turun. Misalnya turun surat Al-Ahzab, ayat tentang hijab, katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menutupi auratnya ketika mereka keluar dari rumahnya, itu lebih mudah untuk dikenal dan sebagainya. Ketika ayat ini turun, langsung sambung menyambung dari satu orang ke orang yang lain, langsung saling menyampaikan gitu. Heboh, satu kota Madinah itu heboh. Udah turun wahyu, apa ayatnya? Mereka hafalkan, karena memang yang menulis sedikit, rata-rata menghafal, langsung diperdengarkan, yang lain juga hafal. Kalau nanti lupa, langsung cari ustadz-ustadz mereka di antara para sahabat. Di antara ustadz yang ahli dalam Al-Quran itu ada Ibnu Mas'ud, ada Salim Maula Abi Huzaifah, ada yang disiksa itu siapa? Bukan, Khabbab bin Ars. Ini kan orang-orang yang, Khabbab bin Ars itu kan gurunya Fatimah bintil Khattab, gurunya adik Umar, yang ngajarin adik Umar baca Quran. Lalu Umar datang terus mendengar lalu masuk Islam ya. Surat Thaha itu kan yang ngajarinnya Khabbab bin Ars. Jadi guru-guru mereka itu Khabbab, terus Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Salim. Ini orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Jadi kalau mereka lupa, kemarin saya ada ayat yang saya lupa, cari langsung ke guru mereka kalau nggak bisa ketemu Nabi. Kadang Nabi ada di mana gitu, mereka langsung belajar atau mengulang hafalan lagi dengan pemahamannya. Ini menunjukkan bahwa semangat mereka terhadap hadiah dari langit ini tinggi sekali. Rasa berharganya itu di dalam hati mereka itu luar biasa, sehingga ketika itu dapat, mereka merasa sangat beruntung hidup di masa itu. Bagaimana tidak? Wahyu inilah yang telah mengubah kutub sejarah manusia dari yang awalnya pusatnya di Romawi dan Persia berpindah ke Mekah dan Madinah. Yang mengubah kiblat orang-orang yang beriman dari awalnya Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Makkah. Yang mengubah cara hidup manusia yang awalnya mengikuti tradisi nenek moyang yang jahiliyah kepada wahyu-wahyu Islam yang penuh dengan hidayah. Mengubah status manusia yang dulunya orang-orang Badui, orang-orang pedalaman yang tidak dikenal, menjadi orang-orang yang sebaik-baik generasi di antara manusia. Mengubah orang-orang yang hina menjadi mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu ini. Kalau Bapak Ibu pengen tahu bagaimana pembahasan tentang hadiah dari langit soal soal wahyu, coba nanti cari tafsir fi dhilalil Qur'an. Sebetulnya bukan tafsir, kitab fi dhilalil Qur'an tentang surat Al-Alaq. Bagaimana Said Qutb, seorang sastrawan, seorang mujahid yang mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid, menjelaskan tentang
surat Al-Alaq ini dengan bahasa yang berbunga-bunga gitu. Kalau beliau kan ciri khasnya itu bukan tafsir sebetulnya ya. Maka Said Qutb sendiri juga enggak menamakan kitab ini kitab tafsir Al-Quran, bukan. Tapi kitab fi dhilalil Quran, kitab renungan Al-Quran, hasil renungan beliau dari apa yang beliau fahami dari Islam yang sedikit, tapi beliau memahaminya dengan hati. Beliau juga terlibat dalam gerakan dakwah Ikhwanul Muslimun, bahkan beliau lama di penjara berseberangan dengan pemerintah. Beliau diberikan jabatan untuk jadi menteri pendidikan, beliau tolak karena dengan satu syarat, beliau mau menerima jadi menteri pendidikan. Apa syaratnya? Pendidikannya adalah pendidikan Islam, syariat. Tapi ternyata pemerintahan waktu itu tidak mau. Akhirnya beliau dipenjara, bahkan dibunuh hukuman mati gitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Buku Fi Dhilalil Quran ini jadi inspirasi gerakan Hamas di Palestina. Kalau Bapak Ibu baca sejarah Hamas, itu pertama kali Syekh Ahmad Yasin, salah satu pendiri Hamas ini pulang dari Mesir. Kan dia belajarnya di Mesir, tapi bukan di Al-Azhar, di Universitas Ain Syams, universitas umumnya. Kalau di sini mungkin kayak ITB-nya Indonesia. Belajar di Ain Syams, ilmu tentang teknik. Selesai belajar ilmu teknik di Mesir, beliau pulang ke Palestina. Tapi oleh-oleh yang beliau bawa dari Mesir, fi dhilalil Quran, beliau bawa pulang fi dhilalil Quran ke Gaza. Sampai di Gaza difotokopi sama beliau, lalu diajarin di masjid-masjid. Karena memang beliau aslinya itu guru sekolah gitu, cuma melanjutkan pendidikan ke Mesir, balik lagi jadi guru, ngajarin di masjid-masjid. Apa yang diajarkan? Fi dhilalil Quran yang diajarkan, semangatnya, bukan tafsirnya. Kalau tafsirnya nanti ada Ibnu Katsir yang terkenal, ada Tabari, Qurtubi dan sebagainya, Jalalain. Ini renungan, semangat dari Al-Quran yang beliau ajarkan. Difotokopi, bagi gratis semua pemuda, sehingga masjid jadi ramai. Itulah cikal bakal akhirnya beliau dirikan sebuah gerakan pembelaan terhadap tanah Palestina yang disebut dengan Hamas sampai sekarang. Jadi ini menjadi kurikulum juga kalau misalnya kita pengen merasakan semangat seseorang yang solih dalam memahami Al-Quran, itu fi dhilalil Quran. Tapi kalau semangat ilmiahnya bukan di fi dhilalil Quran, karena dia bukan ilmiah, dia lebih kepada bahasa sastra. Emang dia aslinya sastrawan ya. Bahkan Said Qutb ini dulu Ulil Absar Abdallahnya Mesir. Tahu Ulil Absar Abdallah kan? Tokoh sekuler luar biasa tuh yang anti terhadap Islam. Dulu Said Qutb itu Ulil Absar Abdallah banget. Muridnya, kalau Ulil Absar Abdallah kan muridnya Gus Dur. Kalau Said Qutb muridnya Abbas Sakot, sastrawan Mesir yang sangat terkenal. Abbas Sakot meninggal, diganti sama Said Qutb. Wah, dia hujat Islam habis-habisan di koran, dia ngehujat Hasan al-Banna, dia hujat para ulama Al-Azhar. Terus ulama Al-Azhar laporan ke Hasan al-Banna, tanya, "Ya Syekh," mereka manggilnya menghormati gitu ya, "Syekh, ini kita balas nggak nih si Said Qutb nih? Nulisnya udah menyeleneh-nyeleneh di koran gitu. Perlu kita balas nggak nih? Ini udah banyak nih bahan-bahan untuk membalaskan para ulama ya." Dia kayak istilah yang kemarin UIN Sunan Ampel, Tuhan membusuk lah, area bebas Tuhan lah, apalah segala macam bahasa-bahasa nyeleneh gitu. Kata Hasan al-Banna, "Antum lebih mengerti karena antum ulama, saya bukan ulama. Cuma kalau misalnya antum minta pendapat saya, ini orang lagi caper, jadi nggak usah dibalas. Ini orang lagi caper, jadi nggak usah dibahas. Dia lagi mencari nama dia, membesarkan nama dia sendiri dengan tulisan yang aneh-aneh di koran. Kalau misalnya para masyayikh membalas tulisan dia, yang nulisnya doktor, profesor gitu ya, orang yang tadinya nggak membaca tulisan dia jadi penasaran, jadi pengen baca. Orang yang tadinya nggak terlalu perhatian, jadi perhatian. Orang yang tadinya nggak kenal, jadi kenal siapa Said Qutb. Jadi nggak usah dihiraukan, biarin aja. Ntar dia capek sendiri kok," kata semua. "Saya melihat pada diri orang ini ada kebaikan." Hasan al-Banna bilang gitu. Ternyata udah capek nulis, nggak ada yang balas. Akhirnya dia pergilah ke Amerika, belajar di sana. Pulang dari sana, makin semangat kan untuk menghujat ikhwan. Wah, karena dia nggak dapat respon terus, dia datengin pengajiannya langsung Hasan al-Banna di masjid. Dengar-dengar pengajian, lama-lama dapat hidayah. Akhirnya malah jadi kader, belain habis-habisan. Yang tadi ngehujat habis-habisan, sekarang membela habis-habisan. Kan mirip dengan cerita Umar tuh. Umar menghujat Nabi habis-habisan, pas udah tahu membelanya habis-habisan. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa kita memusuhi seseorang itu dengan permusuhan abadi. Karena permusuhan abadi cuma dengan satu
makhluk, yaitu setan. Kalau dengan manusia tidak ada permusuhan abadi. Bisa jadi suatu saat dia jadi sahabat karib kita, atau sebaliknya kita yang jadi musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kan ada tuh cerita di Suriah, di Syam, bukan di Suriah, waktu itu masih Syam. Seorang mujahid hafiz 30 juz, berjihad sekian tahun, matinya gimana? Matinya syirik gara-gara seorang perempuan, orang Romawi yang dia jatuh cinta kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang lebih hebat dari mujahid plus hafiznya? Mujahid aja nggak hafiz udah hebat, hafiz aja nggak mujahid udah hebat. Ini mujahid hafiz 30 juz pula. Berjihadnya itu bukan orang yang baru, orang senior udah lama. Gara-gara jatuh cinta ke cewek Romawi yang Kristen, akhirnya dia masuk agama Kristen, dia syirik, dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan jihad, dan dia hidup bahagia seperti di akhir dongeng bersama istrinya dan anak-anaknya yang ganteng dan cantik-cantik, tapi mati dalam keadaan syirik. Nah, Sayyid Qutb ini, ketika saya baca versi bahasa Arabnya, bagaimana beliau mengekspresikan pemahaman beliau tentang surat Al-Alaq, itu beliau katakan Al-Alaq ini luar biasa, wahyu itu luar biasa, inilah yang terbesar dari yang terjadi dalam sejarah manusia. Sebagian dari kata-kata saya tadi itu adalah copy paste dari Sayyid Qutb. Bahkan saya menerjemahkannya dengan bahasa hadiyatun minas sama, hadiah dari langit, itu adalah copy paste dari bahasa Sayyid Qutb. Sehingga beliau menjelaskan, harusnya kalau kita sadar, kita sangat berbahagia, sangat bersyukur karena Allah menghidupkan kita, melahirkan kita, menciptakan kita di eranya Muhammad. Kalau orang-orang yang maniak bola tuh, saya pernah baca komentar tentang pemaniak-maniak bola ya. Saya bersyukur hidup di eranya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kalau dulu orang tua kita, saya juga bersyukur hidupnya di era Maradona dan Pele gitu ya. Tapi kan setelah itu ada jeda tidak turun wahyu tuh. Dari era Maradona ke era Messi, berapa tahun tuh? Maradona tahun 94, Messi tahun 2000-an. Kan ada sekitar 10 tahun vakum tuh, nggak ada yang keren, biasa-biasa aja lah. Gaya-gaya Batistuta, siapa masa-masa saya masih SMA gitu ya. Keren sih, cuma ya masih belum luar biasa. Terus ada yang komentar, saya sangat beruntung hidup di era Messi. Ini hanya ada sekitar berapa puluh tahun sekali. Kita lebih beruntung karena kita hidup di eranya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hidupnya sebelum Nabi Muhammad datang dan setelah Nabi Isa wafat, Nabi Isa diangkat, maka nggak tahu kita statusnya kayak gimana kita. Jangankan kita, ibunya Nabi aja, bapaknya Nabi, statusnya nggak jelas kan? Alhamdulillah nih kita statusnya hampir jelas. Saya nggak berani bilang jelas karena kita juga nggak soleh-soleh amat. Hampir aja jelas gitu. Itulah yang sering disyukuri oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan, ini terkenal, cuma saya lupa siapa sahabat ini namanya. Dia pernah selesai sholat subuh di masjid, dia pulang, terus dia berangkat ke pasar lewat rumah Aisyah, lewat masjid, lewat rumah Aisyah. Pas mau berangkat ke pasar pagi-pagi, lewat rumah Aisyah. Pas sampai di dekat dinding rumah Aisyah, dia dengar Aisyah lagi baca ayat Al-Quran, lagi tilawah habis sholat subuh. Apa yang dibaca? Ayat ini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Aisyah menangis. Diulang lagi. Famanallahu alaina, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terus diulang-ulang oleh Aisyah ayat yang sama. Ini terus yang diulang. Sehingga sahabat yang tadi mendengar merasa sudah cukup. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya ke pasar. Selesai segala urusannya di pasar, dia pulang lewat lagi rumah Aisyah, jalan yang sama. Pas pulang sampai di rumah Aisyah, dia dengar dari luar Aisyah masih membaca famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis, baca lagi, nangis lagi. Dari mulai subuh sampai duha, satu ayat saja. Itulah saya katakan dalam banyak kajian tentang membaca Al-Quran dengan hati, salah satu tekniknya itu adalah mengulang-ulang ayat yang
kena di kita. Kan kadang-kadang kenanya di ayat ini, kadang-kadang kenanya di ayat itu, kan nggak selalu sama ya, tergantung kondisinya dan tergantung pemahaman kita. Mudah-mudahan sih kena semua, tapi nggak selalu bisa kayak gitu. Ada yang kena, ada yang lewat aja gitu. Karena hati kita nggak sehalus hati Nabi yang kena dengan semua ayat. Pas kena diulang-ulang terus. Dan itu dalilnya apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini termasuk ulamanya sahabat. Banyak sahabat yang belajar ilmu kepada Aisyah. Jadi kalau ulamanya sahabat aja melakukan, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang boleh legal secara syariat. Walaupun kalau sholat wajib nggak terlalu banyak pengulangannya, kayak tadi aja beberapa kali lanjut, karena kan banyak yang punya hajat segala macam ya. Tapi kalau sholat sendiri atau baca sendiri itu bisa berjam-jam dengan satu ayat dan berkesan banget. Kalau sholat kayak tadi saya ulangi misalnya di kalimat-kalimat yang bagi saya itu berkesan, nggak tahu kalau harus ini jamaah mungkin ada ayat yang lain gitu ya. Seperti ayat Allah lah pelindungnya orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Diulang lagi. Kalau kita sholat sendiri kan lebih bebas, kita bisa ngulang ayat itu sesuka kita, nggak ada yang terganggu. Bahkan Nabi kenapa sholat tahajud itu bacanya lebih panjang? Karena suka-suka beliau. Ibnu Abbas aja yang ikut-ikutan, kan nggak pernah diajak sama Nabi. Ibnu Abbas bangun ya, ntar kita tahajud bareng, nggak pernah diajak kan ya. Walaupun boleh tahajud bersama, itu dalilnya. Tapi Nabi nggak pernah ngajak. Kenapa? Takut memberatkan dia. Daripada Nabi nggak bebas mikirin Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas ikut-ikutan. Nabi lagi berdiri gini, lagi sholat, lagi baca khusyuk-khusyuk. Datang Ibnu Abbas kecil, masih kecil dia, berdiri sebelah kiri Nabi. Ini hadis Bukhari. Berdiri sebelah kiri. Pas Nabi tahu ada yang di sebelah kirinya berdiri, salah posisi gitu ya, nggak sesuai dengan formasi kan? Dipegang kepalanya sama Nabi, digeserin gini, taruh sebelah sini. Itu dalil bolehnya kita bergerak yang ada hubungannya dengan sholat. Kalimat 3 kalinya Imam Syafi'i itu adalah kalau dijelaskan oleh Imam Nawawi kan mazhabnya Syafi'iyah. Kata beliau, maksud Imam Syafi'i 3 kali itu adalah, pertama kita lihat kondisi pada saat Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa itu. Orang kalau sholat itu berisik banget, gini-gini, gak khusyuk. Makanya Imam Syafi'i ngeluarin fatwa. Yang kedua, maksud 3 kali itu yang berurutan, yang artinya menghilangkan khusyuk dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau ini ada hubungannya dengan sholat, digeser kepala Ibnu Abbas, itu hadisnya sahih lagi di Bukhari, terus ditaruh di sebelah kanan, baru Nabi lanjutin sholat. Bahkan Nabi pernah menggendong cucunya yang perempuan kan, dan juga dinaikin. Kalau dinaikin kan ini bukan keinginan beliau, tapi kalau menggendong emang keinginan beliau, emang beliau gendong. Pas beliau ruku ditaruh, pas beliau bangun dari sujud diambil lagi. Pernah sholat menggendong anak? Pernah sholat menggendong anak? Cucu? Pernah? Nah coba rasain, kalau nggak berani di yang wajib, coba di yang sunnah deh. Rasain sensasi sholat menggendong anak atau cucu, itu sunnah juga. Walaupun nggak harus gitu-gitu amat lah ya. Asal sholat cari anak, mana anak saya? Nggak gitu-gitu amat juga. Nabi juga ngelakuin cuma entah sekali, entah 2 kali, nggak selalu demikian. Menunjukkan bahwa itu boleh walaupun bukan rutinitas. Nah, Aisyah membaca ayat ini terus-menerus. Dari mulai subuh, habis subuh sampai waktu duha, entah berapa jam, sekitar lebih dari 1 jam pokoknya. Terus dibaca sampai orang udah pulang dari pasar masih dengar famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Apa sih inti dari ayat ini? Ayat ini adalah ucapan ahli surga. Ketika wa fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Ahli-ahli surga itu berhadap-hadapan, berkumpul, bersilaturahim, terus saling bertanya, kenapa kok kita bisa masuk surga? Ada yang bilang kita dulu di dunia takut kepada Allah sehingga kita tinggalkan dosa, kita begini. Lalu kesimpulannya, maka Allah memberi kita karunia dan menyelamatkan kita dari azab neraka. Ini adalah ekspresi Aisyah. Kalau Aisyah menerjemahkannya, untung saya hidup setelah Nabi diutus. Coba kalau saya hidup sebelum Nabi diutus, mungkin saya nasibnya sama dengan Abdul Muttalib, sama dengan Qusay, sama dengan Allah alam soal Abdullah dan Aminah. Karena ini ada 2 hadis yang berbeda, tetapi
Sebagian besar ulama mengatakan Abdullah dan Aminah ini matinya dalam keadaan syirik. Allah alam urusan akhirat mereka, dan Nabi cuma hadis ini beda derajat menurut para ulama. Ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang ini dhaif. Allah alam. Ada yang mengatakan hadis sahihnya bahwa Nabi mengunjungi kuburan Aminah, kemudian Nabi berdoa, kemudian Nabi menangis ya. Kenapa Nabi menangis? Karena ketika Nabi berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa ibu saya, Allah mengatakan tidak wahai Muhammad, karena dia matinya dalam keadaan syirik. Lalu Nabi menangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa engkau menangis? Lalu Nabi bercerita. Setelah itu Nabi bilang apa? Hadis yang sangat terkenal. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah, sesungguhnya dia bisa mengingatkan kalian tentang mati. Itu sambungan dari hadis itu. Hadisnya panjang, cuma kita terkenalnya cuma sebagian kalimatnya. Kan kita suka gitu ya. Hadisnya panjang, yang terkenal cuma sebagian kalimat. Nanti pasti kasih tahu hadis yang bagian kalimat yang lain, kita bilang dhaif. Yang ini disahihin, yang itu didaifin. Padahal satu hadis, aneh kan? Itu sering kayak gitu tuh. Yang satu kalimat terkenal, yang lain nggak terkenal. Pas dibilang yang ini, oh itu mau dhaif, itu dhaif. Gampang banget mendhaifkan. Pas dibilang hadis tentang bolehnya ziarah kubur, itu sahih kok hadisnya. Padahal hadisnya sama, cuma kepotong gitu. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang terkenal bagian bawahnya. Jadi kalau kita belum tahu, nggak usah bilang dhaif, bilang aja Allahu a'lam, saya nggak tahu. Ada nggak tuh salat tasbih? Jangan kamu, itu bid'ah. Emang kita tahu hadisnya? Bisa jadi mereka punya hadis yang kita nggak punya. Jadi tanya aja ke yang melakukannya, kamu salat tasbih hadisnya apa? Jangan ketanya ya orang yang nggak salat tasbih. Orang yang nggak salat tasbih dia nggak tahu hadisnya, atau dia emang nggak meyakini hadisnya. Tanya ke orang yang salat tasbih. Salat tasbih itu hadisnya apa? Oh ini. Kalau dia bilang nggak tahu, saya ikut-ikutan. Ini namanya taklid ya. Dia harus tahu alasannya kenapa dia melakukan itu. Nah, Aisyah merasa sangat beruntung hidup di masa Islam, istri Nabi pula, anak Abu Bakar. Apa nggak beruntung tuh? Coba kalau saya dilahirkan bukan dari rahim ibu saya, kalau bukan anaknya Abu Bakar, lalu saya tidak dijodohkan dengan Rasulullah dalam mimpi Rasulullah yang luar biasa, mungkin saya akan mati dalam keadaan syirik dan kekal di dalam api neraka. Itu nikmat besar, turunnya wahyu membuat kita jadi akhirnya mengenal agama, mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengenal syariat. Kalau bukan karena wahyu dari Allah, kalau Allah nggak perhatian sama hambanya, dibiarin aja 300 tahun antara Isa dengan Muhammad ini, kita hidup di tengah-tengahnya, masa fatrah, kita akan nggak tahu nasib kita. Udah datang wahyu aja masih kayak gini nasibnya ya. Gimana kalau nggak ada wahyu? Udah datang wahyu, udah 30 juz Al-Quran, masih gini-gini aja nih. Gimana kalau hidupnya di luar wahyu? Mungkin kita nggak akan mencari agama Ibrahim. Mungkin kita nggak akan mencari agama Musa dan Isa, sebagaimana Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, yang walaupun dia hidupnya sebelum Nabi dapat wahyu, tapi dia pencari kebenaran, sehingga dia jadi ulama di masanya, menulis Injil dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Itu profesor loh, Waraqah bin Naufal. Dia paham banget, hampir sama dengan pendeta Buhairah yang mengenal Muhammad sejak Muhammad masih kecil ya. Ini calon nabi terakhir nih, kata Buhairah. Sehingga diundanglah Abu Thalib untuk datang. Adakah yang kalian sisakan di belakang? Nggak ada kecuali seorang anak kecil. Loh kenapa nggak dibawa? Bawa dia. Dipanggil, dibawa. Pas dibawa dalam jamuan makan, diperhatiin, dilihatin kayak Salman Al-Farisi ngeliatin Nabi gitu ya, menilai. Oh, wahai Abu Thalib, bawa pulang anak ini segera. Jangan sampai orang Bani Israel tahu. Kalau Bani Israel tahu, bakalan dibunuh tuh. Seperti mereka membunuh Imran, membunuh Yahya, membunuh Zakaria, dan yang hampir membunuh Isa. Bawa pulang dia, karena dia adalah calon orang besar. Setelah ditanya, siapa bapaknya? Namanya Abdullah, masih hidup, udah meninggal sejak masih dalam bayi. Tuh 1. Dari mana kalian? Dari Mekah. 2. Lihat ciri-ciri anaknya. 3. Dan dia pernah istirahat di bawah sebuah pohon, namanya Sajaratul Nabi, Sajaratul Anbiya, pohon Nabi. Pohon itu kalau Nabi, ada seorang Nabi di bawahnya istirahat, pohon itu akan menaungi para Nabi. Alhamdulillah pohon itu udah nggak ada. Kalau ada, banyak yang ngaku-ngaku kan ya. Lihat nih pohonnya nih, padahal pohonnya udah nggak. Saya nih Nabi palsu dari Tegalega, kan ada tuh Nabi palsu Tegalega. Pas saya masih tinggal di Sartika, umatnya 25 orang. Nabi palsu masuk penjara akhirnya, dan umatnya ditobatkan. Nah ini bahwa Aisyah paham banget kalau kita bukan karena nikmat Allah, kita sudah mati dalam keadaan jahiliyah. Coba ayat ini rasain gimana. Kalau bukan nikmat Allah, kita mungkin lahirnya di Amerika. Lahirnya banyak orang yang enaknya jadi orang Amerika. Enak apaan? Kalau lahir di sana nggak dapat hidayah gimana?
matinya enaknya mungkin 60 tahun, matinya lahir di Cina, lahir di kutub sana misalnya, atau lahir di untungnya lahir di Indonesia tuh, negara dengan mayoritas Muslim, dan mudah-mudahan itu nggak kita sia-siakan gitu. Coba saya sering berpikir kadang-kadang iseng gitu ya, coba ya kalau saya ternyata lahirnya di misalnya di Italia gitu kan ya, di Milan pula lahirnya, di Italia di kota Milan kan keren banget tuh. Tapi kalau nggak dapat hidayah gimana? Oh nggak jadi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur dapat hidayah, wahyu itu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu kita minta, malah kalau mereka kan mencari, kita nggak perlu nyari. Lahir-lahir udah dapat status langsung, lahir akta kelahiran dari orang tua yang Muslim, suami ayah Muslim, ibu Muslim, akhirnya kita Muslim. Ini beruntung sekali. Yang lebih beruntung lagi, saudara-saudara kita yang awalnya bukan Muslim, tiba-tiba jadi Muslim, itu lebih beruntung lagi tuh. Hampir ada celaka gitu ya. Hampir aja celaka, berada di tepi jurang, kata Allah di surah Al-Imran tuh. Ingatlah kalian ketika kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Makanya Aisyah mengulang-ulang ayat ini. Famanallahu alaina. Kalau enggak gini mati kami. Wa waqana adzabas samum. Kalau enggak kayak gini pasti udah kena azabas samum, azab api neraka yang panas gitu. Ini ikhwati fillah tentang nikmat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat semangat banget mempelajari wahyu itu. Udah turun wahyu langsung belajar, turun wahyu langsung belajar. Bahkan sebagian kecil dari mereka langsung menghafal. Walaupun menghafal itu hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah, harus ada yang menghafal. Kita berterima kasih loh kepada para penghafal Quran. Kalau dia nggak menghafal Quran, kita dosa semua tuh. Karena hukumnya fardu kifayah. Sama kayak kita berterima kasih kepada para mujahidin di Suriah dan Palestina, Hamas, Jabhah Nusrah, Ahrarus Syam dan sebagainya. Kenapa? Kalau mereka nggak berjihad, semua kaum muslimin berdosa. Udah nggak berjihad, udah nggak ngebantu jihad, malah memfitnah mereka lagi. Bukannya berterima kasih, malah memfitnah. Disebut jihadis ekstremis, memfitnah bahwa mereka ada jihad seks segala macam. Semua fitnah. Harusnya kamu berterima kasih. Kamu bisa tidur nyenyak tapi nggak berdosa. Kamu bisa mengurus keluarga tapi tidak berdosa. Coba kalau mereka nggak bergerak, kita ngurus keluarga, kita tidur nyenyak, kita makan enak, itu dosa semuanya. Seperti ada sebuah masjid di komplek, kita bangun rame-rame masjid, kan itu amal soleh. Tapi kalau nggak ada azan, satu komplek itu berdosa. Karena azan di setiap 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang azan sama sekali, itu satu komplek itu dosa semua itu. Wajib harus ada azan di sebuah masjid yang sudah dibangun. Sehingga kalau misalnya, ini saya baca dalam fikih sunnah, fikihnya Said Sabiq, kalau tidak dikumandangkan azan sekali aja, berarti sekali itu satu komplek itu berdosa. Makanya berterima kasih kepada muazin atau yang bekerja di masjid sebagai marbot. Berapa sih bayarannya kecil, tapi pahalanya besar. Dan kita juga sangat berjasa, mereka sangat berjasa untuk kita. Sehingga suami-suaminya nggak berdosa, anak-anak lakinya nggak berdosa gara-gara nggak azan di masjid. Udah dikumandangkan oleh marbot ataupun muazin masjid yang tetap yang dibayar. Begitu juga jihad, begitu juga hafiz Al-Quran, begitu juga ilmu Islam. Kalau nggak ada ulama, semua berdosa. Karena kok nggak ada yang belajar sih agama, pada sibuk dengan ilmu-ilmu sains. Semuanya pengen jadi dokter, walaupun itu baik. Semuanya pengen jadi pilot, walaupun itu berguna. Semuanya pengen jadi insinyur, walaupun itu bermanfaat. Tetapi kok sedikit yang mau belajar jadi ulama. Kalau tidak ada sama sekali, semuanya berdosa. Makanya kita bersyukur, berterima kasih ada yang masih mau belajar agama. Susah payah di pesantren, makannya pakai piring terbang, piring plastik kan gini-gini. Itu kan saya pernah ngalamin banget gimana pesantren seolah-olah kayak penjara, kurang gizi, kena penyakit gatal-gatal, pesantren banget lah udah gitu-gituan. Tapi mereka masih mau, orang tuanya masih kita ledekin. Anak kok di penjara, nggak ditinggalin di rumah. Ini salah. Harusnya kamu berterima kasih ada orang tua yang tega anaknya ditaruh di pesantren sehingga kamu nggak lagi berdosa. Kalau orang tua itu sama dengan kita, berarti semuanya udah berdosa. Nggak ada yang belajar agama. Masih ada Al-Azhar, masih ada Universitas Madinah, masih ada di Universitas Yaman dan sebagainya. Kita bersyukur. Maka belajarlah Al-Quran dengan semangat hadiah dari langit, bukan dengan semangat beban. Saya terbeban, belajar Al-Quran. Kenapa? Kayak melihat kejelekan saya sendiri. Baca ayat, kena lagi. Nah makanya coba belajar dengan maksud ini hadiah berharga.
Tapi bukan belajar untuk faham dan hafal aja ya. Nomor satunya sebetulnya belajar untuk amal. Coba tanya ayat-ayat yang populer deh. Yang populer itu misalnya kayak tadi pas saya sholat di sini, qad aflahal mu'minun. Itu kan ada kriteria tuh. Itu paling gampang kan ya? Dari semua kriteria itu, berapa ayat yang udah kita amalin? Apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yalah, agak-agak mudah lah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini kayaknya enggak banget. Karena banyak dari perbuatan dan perkataan kita itu sia-sia. Gagal dah di ayat ketiga. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Oke deh. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Yang belum menikah berarti belum ngamalin ayat itu. Walladzina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Amanah dan janji masih setengah-setengah. Kadang kita benar, kadang enggak benar. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Jaga waktu salat. Ini juga sering belang-belantong. Ulaika humul warithun. Dari ayat itu kita dapat yang mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra. Oh, itu kita banget tuh. Wad dharra. Oh, bukan. Kalau berinfak ketika lebih, kita gampang. Berinfak ketika kita kurang, gimana? Pernah? Berinfak di waktu fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah dan sebagainya. Di waktu susah banget tapi malah berinfak. Ini justru pada ngambil kesempatan justru ketika susah. Memancing di air keruh. Alladzina yunfiquna fis sarra. Satu, wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini udah gagal. Saya ngerasa sendiri nih di jalan. Kemarin baru habis mau tabrak-tabrakan sama Pak Dendin tuh. Ayahnya Azmi. Beliau naik mobil, saya naik motor. Oh, duluan di jalan. Kena deh. Akhirnya belum ngamalin wal kadhimin, nahan. Udah silahkan. Pernah nggak kayak gitu di jalan? Jarang-jarang ya. Seringnya duluan. Apalagi motor kan. Yang kayak gini mah jarang. Berarti kita belum. Saya sendiri. Gak usah, bukan jamaah, saya sendiri. Berarti kita ini emang gak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Mau ngeritik sahabat, orang diri sendiri juga masih banyak kurangnya. Wal kadhimin wal afina 'anin nas. Ini lebih sulit lagi daripada nahan emosi. Wal afin, orang yang berbuat curang sama kita, menzalimi kita, malah dimaafin. Enak aja dia dimaafin kalau bahasa kita ya. Ada derajat-derajat lagi tuh. Ada derajat memaafkan di lisan tapi hatinya masih sakit. Ini paling rendah. Ada derajat memaafkan dengan cara nggak mau ketemu orangnya, tapi maafin, tapi nggak mau ketemu orangnya. Ada derajat yang maafin, sudah mau ketemu orangnya, tetapi masih jaga jarak gitu. Ada lagi, udah mau maafkan, mau ketemu orangnya, tapi nggak mau berbuat baik. Kamu sendiri, saya sendiri. Kalau kamu butuh apa-apa, saya udah susah. Ada juga di atasnya, udah mau berbuat baik, udah ngasih bantuan, tapi dia masih ingat loh kejadian yang dulu gitu ya. Ada yang benar-benar melupakan itu semuanya, udah nggak ada masalah. Ini kan derajat tertinggi nih. Itu aja kita belum tuntas. Wal afina 'anin nas, terus dan sebagainya. Coba periksa deh absen ayat demi ayat di Al-Qur'an, dari yang populer-populer dulu, nggak usah berurutan dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, terus surat-surat yang kita sering baca, ayat kursi. Coba absen, contreng. Ini udah. Atau kalau pernah jangan dicontreng. Ini pernah tapi sekarang udah enggak. Jangan dicontreng. Kalau yang udah itu maksudnya masih istiqomah gitu ya. Coba berapa yang kita amalkan? Lebih banyak enggaknya daripada sudahnya. Berarti kita harus banyak bertaubat dan kembali lagi semangat hadiah dari langit. Mudah-mudahan ini memotivasi. Kajian kita malam Rabu ini adalah kajian motivasi agama, motivasi Islam. Saya sebut dengan tadabbur Al-Quran, tapi intinya ruhul Islam, semangat keislaman, sehingga kita membahas berbagai macam materi. Intinya motivasi supaya semangat lagi. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.